mahasiswa di Universitas Bunga Mawar. Ia sedang belajar di kelas biologi. Kelasnya berada di lantai 2. Saat kelas biologi, gurunya Bu Noni mendapatkan pesan dari keluarganya kalau ada kerabatnya yang meninggal dunia. Bu Noni sontak langsung pergi meninggalkan kelas. Muridnya kaget, lalu mereka pun teriak dengan senang. Suasana tiba-tiba menjadi hening karena Bu Noni mengirimkan pesan. Assalamualaikum anak-anak, maaf ibu keluar kelas tiba-tiba karena ada kerabat ibu yang meninggal dunia. Jadi sekarang kalian boleh pulang dan ibu akan memberikan tugas. Seluruh siswa langsung pulang, tetapi saat Wendy ingin mengambil motornya, tiba-tiba ada orang yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Angga. Wen, gue bareng lu ya pulangnya, sekalian ngerjain tugas di rumah lu, kata Angga. Ketika sampai di rumah Wendy, Angga terkaget. Wen, ini rumah lu, besar banget, kata Angga sambil terkaget. Wendy hanya mengangguk. Setelah itu, Wendy mengajak mereka masuk. Ayo Angga, masuk, ajakan dari Wendy. Ayo Wen, jawab Angga. Saat masuk ke dalam rumah Wendy, Angga terpelongo melihat isi rumah Wendy karena sangat besar dan megah. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam kamar Wendy. Ketika mereka masuk ke dalam kamar, Angga terkaget lagi karena kamar Wendy sangat besar. Di dalam kamar itu terdapat kasur yang sangat besar, komputer, laptop, dan beberapa alat-alat untuk bermain game. Ketika melihat kamar Wendy, Angga langsung menyeletuk. Wen, gue pindah ke rumah lu aja ya, kata Angga sambil tertawa. Mereka pun belajar dan tertawa bersama. Ketika waktu sudah menunjukkan sore hari, mereka pun selesai mengerjakan tugas. Akhirnya selesai juga tugasnya, kata Angga sambil menghela nafas. Selesai mereka mengerjakan tugas, mereka pun memutari komplek untuk menghirup angin segar. Ketika sedang memutari komplek, Angga melihat sungai di komplek Wendy penuh dengan sampah. Wah, itu sungainya kotor banget, Wen, kata Angga. Hah? Padahal kemarin baru dibersihkan saat gotong royong, jawab Wendy. Ketika melihat sungai itu, mereka melihat banyak sampah yang berterbangan. Mereka pun kaget. Wen, kok itu sampahnya berterbangan? Kata Angga. Wendy pun langsung melihat ke depan. Ternyata kata Angga benar. Mereka pun langsung bergegas mencari sumbernya. Ternyata sumbernya berasal dari rumah yang berada di samping rumah Wendy. Mereka pun langsung mendatangi rumah itu. Wendy mencoba mengetuk pintunya, tetapi tidak ada siapapun yang menjawab. Ketika pintunya dibuka, terdapat seorang kakek sihir yang gemuk sedang makan. Ternyata kakek itu buronan polisi, karena ia sering membuang sampah bekas makannya ke sungai, menggunakan kekuatannya. Setelah ketahuan, kakek itu langsung pergi dan kabur dari rumahnya. Sambil dikejar oleh Wendy dan Angga, Angga pun teriak memanggil warga. Bu Sarah dan Pak Dedi pun keluar setelah mendengar teriakan dari Angga. Setelah itu, Bu Sarah mengejar dan berhasil menangkapnya. Dan polisi pun tiba. Kakek sihir jahat itu ditangkap. Keesokan harinya, seluruh warga komplek gotong royong membersihkan sungai yang sudah tercemar itu. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya.